pagi semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan psikososial pada masa middle childhood. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Lydia Teresia. Yang kedua, Cynthia Evangeline. Dan yang ketiga, Josraini Simamora. Yang pertama, self-esteem dan inferior. Berdasarkan teori Erikson, berada pada tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak belajar berinteraksi dengan teman-teman dan gurunya. Jika rajin, anak-anak akan mendapat keterampilan sosial dan akademik agar percaya diri. Kegagalan memperoleh prestasi membuat anak menciptakan citra diri yang negatif sehingga anak merasa rendah diri. Anak perlu mempelajari keterampilan yang berharga di masyarakat. Pada tahap ini, menurut Erikson, anak memandang kapasitasnya dalam bekerja. Virtu yang berkembang dari berhasilnya mengatasi konflik pada tahap ini adalah kompetensi. Menurut Erikson, faktor penentu utama harga diri adalah pandangan anak itu sendiri, apakah mereka mampu bekerja secara produktif. Anak yang memiliki self-esteem rendah sangat memperhatikan performanya dalam situasi sosial. Mereka merasa tertolak dan merasa tidak berdaya untuk berubah. Mereka akan menghubungkan penolakan sosial adalah karena kepribadian mereka yang mereka yakini tidak dapat diubah. Sedangkan anak yang memiliki self-esteem tinggi cenderung ingin menolong orang lain yang tidak seberuntung dirinya dengan sukarela. Anak-anak yang memiliki harga diri tinggi cenderung menghubungkan kegagalan mereka dengan faktor di luar mereka atau perlunya usaha yang lebih keras. 2. Parenting dan family issue. Periode middle childhood merupakan tahapan transisi dari co-regulation. Co-regulation adalah masa transisi dari pengaturan tingkah laku yang mana orang tua cenderung melakukan pengawasan dan anak-anak akan melatih mengatur diri sendiri. Ada pembagian kekuasaan di mana orang tua membantu anak secara keseluruhan, sementara anak juga mengatur dirinya sendiri. A. Dampak orang tua bekerja. Orang tua yang bekerja, khususnya ibu yang bekerja, memberi dampak pada kesejahteraan anak. Semakin puas seorang ibu dengan status pekerjaannya, semakin efektif ia sebagai orang tua, karena secara konsisten akan lebih terlibat dalam pengasuhan anak, suka bermain dengan anak, memberi stimulasi dan efektif positif, sehingga kewajiban mendidik anak-anaknya dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dampak ibu yang bekerja tergantung pada banyak faktor, termasuk yang pertama usia anak. Dampak ibu bekerja tergantung dari umur anak saat ditinggal ibu bekerja. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin anak mempengaruhi tingkat kemandirian anak. Anak perempuan lebih mandiri dibandingkan anak laki-laki yang diasuh ibu yang bekerja di luar rumah. Yang ketiga, temperamen dan kepribadian anak. Kepribadian dan temperamen anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja di rumah lebih stabil karena mereka belajar untuk mengendalikan emosi saat ditinggal ibunya untuk bekerja. Yang keempat, bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Ibu yang bekerja seharian penuh di luar rumah mengakibatkan anak sulit bertemu dengan ibunya karena ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Jadi anak kurang perhatian, bimbingan, dan pengawasan.
dan kemandirian anak dengan ibu yang bekerja paruh waktu dan seharian penuh itu berbeda. Faktor lain adalah apakah hanya ada satu orang tua dalam rumah tangga tersebut. Bagaimana pekerjaan mempengaruhi anak mungkin tergantung pada seberapa banyak waktu dan energi yang dia sisakan untuk mereka. Waktu yang sedikit diberikan orang tua menyebabkan anak berpikir pekerjaan orang tua lebih penting daripada dirinya. B. Kemiskinan. Kemiskinan dapat memotivasi orang tua anak untuk bekerja keras atau malah menyerah. Berdasarkan penelitian, ada kaitan antara kemiskinan dengan pengasuhan orang tua. Kemiskinan dapat merusak perkembangan anak melalui kondisi emosi orang tua, pola pengasuhan orang tua, dan keadaan lingkungan rumah yang orang tua ciptakan. Kemiskinan dapat melemahkan kepercayaan diri orang tua dalam kemampuan mereka mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua yang hidup dalam rumah kumuh, yang kehilangan pekerjaan, yang susah cari makan, dan yang merasa tidak dapat mengontrol kehidupan mereka, cenderung menjadi cemas, tertekan, dan gampang marah. Sehingga mereka kurang mengasihi dan kurang responsif kepada anaknya. Dampaknya sang anak akan cenderung tertekan, kesulitan bermain bersama teman sebaya, kurang percaya diri, memiliki masalah perilaku, dan terlibat dalam tindakan sosial. Anak yang putus sekolah karena keluarga kurang mampu dan tidak menerima pendidikan dan yang hidup di jalanan biasanya melakukan perilaku menyimpang karena mereka meniru apa yang mereka lihat atau apa yang diperlakukan terhadap mereka. Yang selanjutnya adalah gaya pengasuhan. Pola asuh bertujuan untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatan, memfasilitaskan anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangan dan mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya. Salah satu aspek penting dalam keluarga atau hubungan orang tua dan anak adalah pola asuh. Pola asuh bertujuan untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya. Ada beberapa jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh persimif. Gaya pengasuhan ini adalah memiliki beberapa aturan atau standar perilaku, aturan yang bisa tidak konsisten. Jangan berharap terlalu banyak dari anak-anak dan terus mengasuh dan mencintai anak. Pola asuh ini disebut juga pola asuh toleran atau penuh kesabaran. Efek dari gaya pengasuhan ini adalah bahwa anak-anak akan kekurangan disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan tidak merasa aman. Yang kedua adalah pola asuh otoritatif. Gaya pengasuhan ini dikenal juga dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu berbicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua pihak. Pola asuh ini seperti mendorong anak untuk berani berpendapat dan percaya diri. Anak merasa dihargai karena orang tua lebih memberi waktu pada anak untuk memberikan pendapat. Ketiga adalah pola asuh otoriter. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan yang tinggi terhadap anak. Karakteristik gaya pengasuhan seperti ini umumnya orang tua yang memiliki peraturan ketat, sangat menuntut tapi tidak responsif. Efek dari pola asuh ini dapat membuat anak-anak memiliki perilaku yang agresif di luar rumah ataupun di dalam rumah. Keempat adalah pola asuh yang tidak terlibat. Pola asuh yang tidak terlibat atau pola asuh yang tidak diperhatikan adalah gaya pengasuh yang paling berbahaya. Dalam gaya pengasuhan seperti ini, orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak-anak baik fisik maupun psikis.
Orang tua dengan pola asuh ini cenderung hanya sedikit atau sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Yang selanjutnya adalah struktur keluarga. Struktur keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua akan berbeda perkembangannya dengan anak yang dibesarkan oleh satu orang tua atau orang tua tunggal atau orang tua pengasuh. Ada dua jenis keluarga. Yang pertama adalah keluarga adopsi. Adopsi bukan hanya diperuntukkan untuk keluarga yang mandul, tapi juga diperuntukkan oleh pasangan yang sudah tua, ataupun orang yang gay atau lesbi, ataupun yang telah mendapatkan anak biologis tapi ingin mengasuh anak lagi. Samping masalah pengasuh bisa muncul, orang tua adopsi harus lebih mengadaptasikan anak ke dalam keluarga barunya. Anak yang diadopsi pada masa bayi lebih dapat beradaptasi kepada keluarga barunya dibandingkan dengan anak yang diadopsi pada usia tengah. Yang kedua adalah ketika orang tua bercerai. Berbagai hal mempengaruhi penyesuaian anak, apalagi dalam masa usia tengah. Dalam menghadapi perceraian orang tuanya meliputi kematangan usia, gender, temperamen, dan penyesuaian psikologis serta sosial sebelum perceraian. Anak dalam usia sekolah sangat sensitif terhadap tekanan dari orang tua dan konflik loyalitas. Masalah emosional atau perilaku dapat terjadi disebabkan karena anak menyaksikan adanya konflik antara kedua orang tua. Tentu saja semua efek dari perceraian saling berhubungan dan tentunya efek dari perceraian orang tua dapat menjadi penyebab perilaku anak di kemudian hari. 3. Hubungan dengan teman sebaya. Dalam masa prasekolah, anak akan bermain bersama-sama. Akan tetapi dalam masa sekolah, kelompok sebaya mulai terbentuk. Kelompok sebaya terbentuk secara alami. Biasanya anak yang berdekatan rumahnya atau anak yang sering bersama-sama pergi ke sekolah. Biasanya anak laki-laki akan berteman dengan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan akan berteman dengan anak perempuan. Anak dari jenis kelamin yang sama mempunyai keterikatan yang sama pula. Sebagai contoh, jika anak laki-laki berkumpul, maka mereka akan bermain bola. Sedangkan jika anak perempuan berkumpul, maka mereka akan bermain boneka. Dampak positif dan negatif popularitas. Popularitas anak menjadi lebih tinggi pada masa kanak-kanak pertengahan. Anak pada masa ini akan banyak menghabiskan waktu dengan anak lainnya, sehingga opini teman sebaya sangat mempengaruhi terhadap harga dirinya. Anak yang populer biasanya mempunyai nilai kognitif yang tinggi, bagus dalam menyelesaikan masalah, membantu anak lain, dan menjadi asertif tanpa menjadi agresif. Anak populer biasanya dapat dipercaya, loyal, terbuka, dan menjanjikan dukungan emosional. Beberapa anak yang tidak populer akan menganggap dirinya tidak disukai oleh temannya. Pengaruh popularitas juga dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya mempunyai anak yang tidak mempunyai popularitas, sedangkan orang tua yang otoritatif cenderung mempunyai anak yang populer. Dampak positif dari popularitas. Anak yang populer cenderung memiliki teman yang banyak karena dia mempunyai kognitif yang tinggi, sehingga dia dapat memulai percakapan dengan teman baru dan menarik, dan ini akan membuat mereka saling memahami sehingga mereka akan menjadi teman. Sedangkan dampak negatif dari popularitas yakni anak tersebut akan cenderung memikirkan bagaimana caranya supaya temannya suka dan nyaman berteman dengan dia. Dia akan sibuk memikirkan bagaimana caranya karena dia anggap bahwa kenyamanan temannya itu adalah hal yang utama. B. Persahabatan. Anak-anak mencari teman yang mirip dengan dia, seperti satu usia,
satu jenis kelamin, dari kelompok etnis yang sama, dan mempunyai ketertarikan yang sama. Persahabatan tampaknya membuat anak untuk merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Tetapi penolakan terhadap teman sebaya dan ketiadaan teman pada masa kanak-kanak pertengahan dapat memiliki efek yang jangka panjang. Ketika anak mempunyai sahabat, maka ia dapat membantu anak untuk merasa nyaman pada dirinya sendiri. Anak yang mempunyai sahabat akan cenderung mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, karena sahabat cenderung mendukung dan memberikan motivasi dan dorongan yang positif. Akan tetapi, jika anak mengalami penolakan, maka ini akan memiliki efek jangka panjang, yakni dapat membuat anak tidak percaya diri, tertutup dan pendiam, sehingga dia akan susah untuk berteman. Yang keempat, kesehatan mental. Terminologi kesehatan mental sering disalahgunakan karena biasanya merujuk pada kesehatan emosi. Sama seperti sebahagian anak memiliki ketidaknormalan fisik atau mental, sebahagian anak juga tidak berkembang secara normal atau masalah emosional. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan anak yang dapat membuat dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku anak. Peristiwa seperti kekerasan yang dilakukan orang tuanya terhadap dia akan membuat anak mengalami gangguan emosi atau gangguan mental. A. Gangguan mental. Gangguan emosional. Gangguan emosional. Gangguan emosional yang sering terjadi pada anak-anak antara lain disruptive conduct disorder, anxiety, atau gangguan mood. Bentuk disruptive behavior disorder, obsessional defect. Gangguan ini biasanya seperti gangguan perilaku, seperti suasana hati dapat mempengaruhi perilaku anak. Seperti kalau suasana hati anak sedang baik, maka perilaku anak pun juga ikut baik. Tetapi jika suasana hati anak sedang buruk atau tidak baik, maka perilaku anak pun atau respon anak tersebut juga tidak baik. Yang anak juga kadang mengalami gangguan perilaku seperti dia masih anak-anak, tetapi dia berpikir atau berperilaku seperti orang dewasa. Sehingga ini akan membuat dia merasakan antisosial. Yang B. Depresi. Gangguan perasaan yang ditandai dengan simptom seperti terus-menerus memiliki perasaan tidak memiliki teman, tidak mampu untuk gembira atau berkonsentrasi, kelelahan, menangis, masalah tidur. Akan tetapi perasaan tidak berteman yang berlangsung terus-menerus bisa jadi merupakan salah satu bentuk depresi. Masa kanak-kanak gangguan perasaan yang mempunyai rasa sedih yang tidak normal, contohnya tidak ada yang menyukai saya, maka anak tersebut akan berpikir, mengapa anak lain tidak menyukai saya? Apa salah saya sehingga orang lain tidak menyukai saya? Maka itu akan mengganggu pikiran anak yang akan membuat dia merasa sedih dan akan mengalami gangguan tidur, sehingga ini akan membuat anak merasakan depresi. C. Stres dan resiliasi. Pada zaman sekarang, anak dipaksa untuk tumbuh begitu cepat. Tuntutan dari orang tua sehingga membuat anak terlalu tertekan dan akan membuat stres. Seringkali orang tua menuntut anak seperti kamu harus dapat juara 1, kamu harus rajin belajar, kamu tidak boleh begini, kamu harus seperti si A, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan itu, kamu tidak boleh berteman dia, kamu tidak boleh bermain ini, kamu tidak boleh bermain ini, kamu tidak boleh makan ini. Sehingga ini akan membuat anak merasakan tuntutan-tuntutan atau beban-beban yang begitu banyak, sehingga ini akan membuat anak merasakan stres yang diberikan oleh orang tua.
karena tuntutan orang tua yang begitu banyak. Selanjutnya, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menerima atau menantang dan merespon masalah-masalah yang telah dan yang sesudah selesai dan akan diingat anak sampai dia dewasa. Anak yang tangguh adalah anak yang dapat menghadapi kondisi yang merugikan, tetap berfungsi baik, dapat menghadapi tantangan atau ancaman atau bangkit kembali dari perilaku trauma, di mana seseorang dapat mengingat masalah-masalah yang terjadi sewaktu dia kecil sampai dia dewasa. Tapi dalam menerima, dia dapat menerima trauma dan menantang trauma itu sehingga dia bisa melupakan trauma itu dan dia akan bangkit dari trauma itu supaya dia tidak terpuruk dengan trauma tersebut. Terima kasih. Kesimpulan, menurut Erikson, sumber utama dari self-esteem adalah pandangan anak terhadap kompetensi produktif. Di usia sekolah ini, anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman sebaya ketimbang dengan orang tua. Lingkungan keluarga dapat berpengaruh pada perkembangan anak. Gangguan emosional yang sering terjadi pada masa kanak-kanak antara lain disruptive conduct disorder dan anxiety atau gangguan mood. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf.